Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di Indonesia Student Corner. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tadi menghitung volume pekerjaan dan konstruksi gedung. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nugraika Saputra dengan NIM 15 036 2107 Nah, di sini saya mengerjakan atau membuat video ini untuk memenuhi UTS Strategi Media dan Pembelajaran. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan. Nah, pertama ada mata pelajaran yang ingin saya bahas yaitu estimasi biaya konstruksi dan materinya adalah perhitungan volume konstruksi gedung, jalan dan jembatan dan kemudian kompetensi dasarnya yaitu menghitung volume pekerjaan dan konstruksi gedung. Oke, lanjut. Nah, isi konten dari materi ini adalah yang pertama itu ada item atau elemen pekerjaan untuk menghitung volume. Nah, yang isi dari item pekerjaan itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan galian urukan, pekerjaan pemasangan boken, pekerjaan pengukuran, pekerjaan galian tanah dan pondasi, pengerjaan beton bertulang, pengerjaan pasangan dinding, plesteran, pengerjaan acian, pekerjaan lantai keramik, dan sampai pengerjaan yang terakhir yaitu pengerjaan atap. Nah, kalau WBS ini adalah Work Breakdown Structure, atau dapat juga disebut atau disingkat WBS. Nah, diartikan sebagai daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan Project Management Tools. WBS dapat dibuat dengan dua pekerjaan, dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan tujuan dan lini masa pengerjaan proyek. Jadi itu isinya adalah perhitungan dari pekerjaan-pekerjaan yang di atas. Nah, kalau BOQ adalah artinya adalah Bill of Quality. Nah, BOQ adalah daftar rinci dan detail yang memuat produk-produk dalam mutu pekerjaan. Mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, desain kemasan, proses distribusi, hingga pemasaran. Nah, jadi dari hasil perhitungan UBS, yaitu ada volume, kemudian dikali dengan daftar harga bangunan, kemudian masuk lagi ke BOQ. BOQ dikali lagi dengan indeks pekerjaan, dan juga dikali lagi dengan daftar harga pekerja, yaitu daftar harga pekerja saat ini. Nah, kemudian ada model pembelajarannya. Nah, dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ini, terdapat materi menghitung volume pekerjaan dan gedung yang mana menurut saya pembelajaran yang cocok adalah PJBL. Kenapa saya gunakan PJBL lagi? Karena menurut Ron atau Syarari, SA tahun 2018, Project Based Learning ialah proses pembelajaran secara langsung melibatkan siswa. Untuk menghasilkan suatu proyek, pada dasarnya mode pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan memecahkan dan mengerjakan sebuah proyek yang dapat menghasilkan sesuatu. Dan implementasinya model ini membiarkan peluang yang luas kepada siswa untuk membuat keputusan dalam memilih topik, melakukan penelitian, dan menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Nah, kaitannya dengan materi yang saya bahas, yaitu menghitung volume konstruksi pekerjaan dan gedung adalah siswa diberikan keleluasaan untuk menyelesaikan proyeknya dan dapat melakukan penelitian atau dapat survei langsung ke proyeknya untuk menanyakan bagaimana cara mengerjakan atau cara menghitung volume yang benar. Nah, kemudian ini ada kelebihan project based learning, yaitu melatih siswa dalam memperluas pemikirannya mengenai masalah dalam kehidupan yang harus diterima. Dan kedua, memberikan perhatian langsung kepada siswa dengan cara mengasah serta membiasakan mereka melakukan berpikir kritis serta keahlian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penyesuaian dengan prinsip modern yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengasah keahlian siswa, baik melalui praktek, teori, serta pengaplikasiannya. Nah, kemudian ada metode pembelajaran. Di sini dalam metode pembelajarannya, saya memilih metode kontekstual. Kenapa? Karena metode ini yang paling relevan dengan materi pembelajaran dan juga menurut Nursati dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa metode CTL dilakukan dalam proses belajar mengajar
secara alami telah menerapkan konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengkorelasikan atau menghubungkan antara materi pelajaran dan kehidupan nyata siswa. Jadi dapat memotivasi siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan dan implementasinya dalam kehidupan sosial dengan menggunakan CTL ini, proses belajar mengajar akan lebih bermakna. Dosen menjadi fasilitator yang dapat membantu siswa untuk menemukan makna pembelajaran. Nah, jadi dengan metode kontekstual ini, apalagi materi yang saya bahas itu atau ada yang saya bahas adalah menghitung volume, jadi harus ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Nah, siswa bisa langsung tanya atau bisa langsung ke proyek, studi proyek atau survei, dan bertanya bagaimana cara menghitung volume yang benar kepada tukang-tukang yang sudah ahli. Nah, kemudian metode yang kedua yang saya pilih adalah selain kontekstual adalah metode blended learning. Metode blended learning juga bisa diterapkan dalam materi menghitung volume pekerjaan dan gedung menurut Wedener tahun 1973 dalam bukunya Cek Ruman tahun 2007 halaman 10. Belajar mandiri sebagai pembelajaran yang merubah perilaku dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pembelajar dalam tempat dan waktu berbeda serta di lingkungan belajar yang berbeda dengan sekolah. Serta didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebiasaan untuk belajar tanpa harus menghadiri pelajaran yang diberikan pengajar di kelas. Serta didik mempunyai otonomi yang luas dalam belajar. Blended learning dapat digunakan sebagai alternatif dalam strategi pembelajaran karena dapat menggabungkan kegiatan pembelajaran konvensional di kelas dengan pembelajaran online menuju ke mandiri dan belajar. Nah, tentu metode blended learning ini sangat berguna juga dalam materi yang ingin saya bahas ini. Nah, karena materi saya adalah menghitung volume, pasti ada rumus-rumusnya dan juga membutuhkan daftar harga terbaru dan juga daftar harga pekerja terbaru. Nah, di sini guru hanya memberikan materi-materi atau contoh-contoh file harga bahan bangunan atau harga pekerja terbaru. Nah, siswa boleh mencari lainnya di internet dengan belajar mandiri. Kemudian ada sintaks pembelajarannya. Kemudian ada di sini ada langkah kerja, aktivitas guru, aktivitas peserta didik. Nah, sintaks ini sesuai dengan metode atau sesuai dengan strategi PGBL. Nah, yang pertama itu ada perjalanan mendasar, siswa dikelompokkan secara heterogen. Guru memberikan materi mengenai rumus menghitung volume pada setiap unsur pekerjaan untuk menggunakan PPT. Nah, aktivitas peserta didiknya adalah peserta didik diberi kesempatan memberi tanggapan atau bertanya. Nah, yang kemudian ada mendesain perencanaan produk. Di sini isinya salah satunya ada peserta didik diberikan LKPD atau lembar jawaban. Nah, peserta didik menyimak tayangan video tentang cara membuat OBS. Nah, kemudian peserta didik menyimak tayangan video atau petunjuk atau langkah-langkah pekerjaan proyek. Nah, di sini aktivitas peserta didiknya adalah peserta didik melakukan kegiatan mandiri sesuai petunjuk dan arahan dari guru. Nah, kemudian peserta didik menyiapkan data yang dibutuhkan serta pembagian tugas antar kelompoknya. Yang kemudian ada menyusun pembuatan jadwal. Nah, guru menyampaikan pada peserta didik tugas atau proyek harus selesai dalam waktu 120 menit atau 1 jam pelajaran. Nah, kemudian peserta didik menyusun jadwal pembuatan tugas proyek sesuai waktu yang ditentukan sebagai berikut. Nah, ini adalah aktivitas peserta didik yang peserta didik harus bisa mengatur jadwal pembuatan tugas. Yang pertama 60 menit pertama menyelesaikan menghitung volume pada setiap pekerjaan. Kemudian 20 menit kedua mencari daftar harga bahan bangunan dan harga tukang. Dan kemudian 40 menit ketiga menjumlahkan hasil volume pada setiap pekerjaan dengan daftar harga. Nah, kalau ditotal jumlahnya menjadi 120 menit. Nah, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Dan di sini aktivitas guru adalah guru berkeliling dan memonitoring kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau proyek dan membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan. Dan di sini kemudian aktivitas peserta didiknya adalah peserta didik mengerjakan proyek atau tugas sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru dan mereka mencatat hasil volume pada setiap hasil pekerjaannya. Nah, kemudian pendidik melaporkan perkembangan proyek atau tugas yang mereka buat dengan menunjukkan kepada guru. Nah, ini hasil proyek atau hasil tugas dari peserta didik ditunjukkan kepada guru agar bisa dilakukan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian ada menguji hasil. Guru melihat hasil proyek atau tugas yang sudah selesai.
Nah, di sini peserta didik menyiapkan hal yang perlu disiapkan untuk presentasi proyek. Nah, kemudian ada evaluasi pengalaman belajar, guru membimbing peserta didik dalam mempresentasikan hasil proyek penghitungan BS. Nah, aktivitas dari peserta didiknya agar peserta didik lainnya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan. Nah, itulah contoh dari singkat pembelajaran materi menghitung volume, pekerjaan, dan konstruksi gedung. Terima kasih, sekian dari video saya tentang menganalisis menghitung pekerjaan dan konstruksi gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.